Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Grand Innova 2.0 tipenya G Luxury manual tahun 2011. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Nah, silakan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika kita mencari mobil second. Nah, secara tampilan luar yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Nah, apabila mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih tegak ya, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus untuk bodi yang perlu kita perhatikan, nah di bagian sini. Ini adalah nut. Nut adalah sambungan antara komponen-komponen dari parts body. Jadi kita pastikan nutnya itu masih presisi. Terus habis itu juga pantulan yang ada di permukaan body juga kita periksa juga, kita pastikan dia masih memantulkan objek yang di sekeliling mobil dengan lurus, tidak bergelombang. Nah, kita perhatikan juga komponen-komponen lain yang ada di luar mobil ya, seperti mungkin spion, kaca-kaca, lampu, velg, ban, semuanya kita perhatikan, kita periksa secara keseluruhan. Coba kita kelilingin mobil, kita pastikan mobil aman, tidak bekas nabrak ya, tidak bekas nabrak atau tidak bekas benturan. Nah, jika kita sudah pastikan mobil aman, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam mobil. Nah, ini dia kuncinya tergabung dengan remote ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba buka mobil. Nah, oke, sip. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika kita masuk ke dalam mobil ya. Yang pertama, sebelum kita masuk, kita buka pintu, kita pastikan aroma yang ada di kendaraan. Apabila menemui aromanya berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu kita coba ngolong ke bagian bawah dashboard. Bawah dashboard kita perhatikan apakah ada karat atau bekas-bekas sisa lumpur. Nah, terus habis itu juga di pedal. Di pedal kita perhatikan, karena apa? Karena pedalnya ini berbanding lurus dengan pemakaian. Semakin haus pedal, maka semakin tinggi jarak tempuh pemakaian mobil. Nah, berikutnya kita periksa juga di masing-masing kolong jok. Pastikan kolong joknya tidak ada karat dan tidak ada bekas-bekas sisa lumpur. Nah, oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, ya untuk duduknya dia bisa diatur ketinggiannya ya. Diatur ketinggian. Terus ini biasa buat senderan sama maju mundur seperti itu. Oke. Nah, setir dia bisa tilt ya, tilt, tapi teleskopik tidak bisa. Nah, oke. Nah, kita pastikan juga komponen-komponen instrumennya bagaimana, masih bagus atau tidak. Terus habis itu juga kita perhatikan juga plafon juga bagaimana, terus kondisi kursi bagaimana. Nah, ini kebetulan dia joknya masih asli tapi dikasih sarung dengan semi kulit seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga di dalam mesinnya apakah ada rembesan atau tidak, terus bagaimana kondisi oli, bagaimana kondisi fluidnya ya, cairan pendinginnya seperti itu. Nah, terus kita juga ngolong juga ke bawah, kita lihat apakah ada rembesan atau tidak. Oke, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng, jadi tidak tersendat-sendat. Kenapa? Karena mobil kalau dia tersendat-sendat ada kemungkinan di akinya sudah soak, bisa jadi dinamo starternya bermasalah. Terus habis itu juga kita perhatikan getaran mesin yang masuk ke dalam kabin ini sangat minim. Kita pastikan dengan kita periksa setir, getarannya bagaimana, terus posisi duduk kita juga kita bisa merasakan. Jangan sampai mobil getarannya berlebihan. Karena apa? Karena kalau getarannya berlebihan ada kemungkinan di engine mountingnya sudah bermasalah, perlu diganti, atau bisa mesin pincang, atau bisa ada hal-hal lain yang
mengganggu sehingga mesinnya bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, untuk mobil ini kilometernya di 56.000. Oh, pas 56.000 ya. Oke. Nah, mobil ini kilometer 56.000 tangan pertama. Nah, pastikan apakah ada record servisnya. Nah, di sini dia ada record servis. Nah, dia terakhir servis di 53.000, berikutnya di 58.000. Dia servis record Toyota. Nah, ini servis record Toyota. Nah, buku servis sama buku manual juga masih ada. Nah, ini dia, coba kita lihat. Nah, ini ada buku servisnya, ada. Nah, buku servis ada. Dia servis record dari awal ya, dari mulai 1000 sampai terakhir di 53.000 ini ya, yang pas di 50.000 ini. Nah, ini di 53. Jadi mobil servis record Toyota. Nah, di sini juga masih ada buku pedomannya, petunjuk pedoman. Terus habis itu sama satu lagi nih buat audio ya, audio roof monitor, buku petunjuknya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang dia juga, oh iya lupa, masih ada dia simpan juga ini bonbon, sebagian dari bonbon servisnya. Oke. Nah, pastikan mobil kilometer sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil ternyata kilometernya rendah, ternyata diturunkan. Karena apa? Karena ya secara kualitas dan rasa mobil tidak bisa bohong ya dengan pemakaian dan perawatan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di mesinnya. Nah, ini buat buka kap mesin, ini buat buka bensin. Dia sudah spionnya sudah elektrik tapi belum retract. Nah, ini lampu indikator alarm dari Toyotanya. Nah, kita periksa juga nih door trim juga masih bagus. Nah, ini dia bahannya kain, bukan kain sih, agak blue ya. Oke. Nah, kita buka kacanya. Nah, dia power window ada, untuk keempat sisinya. Di sini ada buat central lock. Nah, sealer di pintu juga kita periksa. Karena apa? Karena jika sealer pintunya ini udah tidak ada, berarti kemungkinan pintu sudah gantian, atau sealer pintu sudah rusak, ada kemungkinan pintu sudah direparasi. Nah, sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke. Nah, kita periksa. Nah, Toyota Kijang Innova ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, secara sekilas kita bisa pastikan kondisi mesin ini bagus dengan kita periksa di getaran mesin, terus habis itu irama mesinnya beraturan seperti itu. Oke. Nah, terus untuk kipasnya dia masih mekanis ya, mengikuti mesin seperti itu. Oke. Nah, di apron depan juga kita perlu pastikan jangan sampai ada bekas cat ulang atau bekas las-lasan, bekas ketokan. Nah, di chassis juga kita perhatikan. Terus habis itu juga di bagian samping-samping juga kita pastikan. Nah, jangan sampai juga mobil ada karat-karat yang berlebihan. Terus habis itu juga rembesan-rembesan juga kita perhatikan. Nah, seperti itu. Oke. Setelah kita periksa mesin aman. Nah, sekarang coba kita periksa di belakang, bagian belakang ya, bagaimana posisi duduknya. Nah, jika berminat dengan mobil keluarga dengan kapasitas 6 penumpang ya, mungkin Toyota Kijang dan Innova ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian sini ya, bagian tengah. Nah, di bagian tengah saya coba masuk. Nah, untuk tipe luxury dia sudah captain seat ya. Nah, jarak ruang kaki ada sekitar hampir 1 jengkal. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Nah, dia sudah captain seat, ada senderan tangan, bisa masuk juga dari belakang, dilipat pun juga bisa. Belakang dari tengah, dilipat pun juga bisa. Nah, terus habis itu juga senderan kepala ada, di belakang juga ada senderan kepala. Jadi dia 6 penumpang ya, seperti itu. Oke, di bagian belakang dia ada kantong penyimpanan di sini. Terus habis itu ada cup holder satu, sini ruang penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder sama ruang penyimpanan terbuka. Nah, dia sudah ada standar ya. Untuk luxury dia ada monitor. Ini monitor, nah bisa nyambung kalau dinyalain pakai ini, kita masukin CD. Nah, ini ada lampu baca. Nah, AC juga kita periksa. Ini ada tombol AC, ini ada lampu. Nah, AC juga kita periksa, juga masih dingin. Nah, kisi-kisinya juga masih bagus. Nah, di sini AC.
plafon juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah, door trim kita periksa juga. Door trim juga masih bagus, masih aman. Di sini ada child lock, sealer di pintu juga masih aman. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini untuk bagasi ya. Bagasi. Nah, dia cukup luas ya, bisa buat 2 kopor medium bisa masuk ke sini. Sealer di pintu juga kita periksa masih aman. Oke. Nah, sekarang di bagian bawah dia ada penyimpanan ban cadangan seperti itu. Oke. Nah, ini buat isi bensin. Nah, dia peleknya sudah diganti dengan sama pemiliknya, ini yang orisinil untuk Innova Reborn. Jadi peleknya sudah gantian seperti itu dan cocok dan bagus dengan sesuai ya dengan mobilnya. Oke. Nah, di sini juga door trim kita periksa masih aman, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard ya, dashboard secara keseluruhan. Nah, oke, sekarang kita periksa bagian depan. Depan sealer di pintu, door trim masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, nah ini tampilan sisi sebelah kiri. Oke, nah sekarang kita coba masuk, kita lihat bagaimana kondisi dashboard. Nah, setir masih bagus, masih rapi, kulit jeruknya masih tebal. Nah, di sini buat pengaturan lampu, di sini buat pengaturan wiper. Dia ada jam digital, terus orisinilnya dia sudah head unitnya LCD ya, dengan bisa muter DVD juga, bisa nyambung ke TV plafon. Nah, dia untuk pengaturan AC-nya ini untuk arah semburan, ini untuk kecepatan AC, ini untuk suhu AC. Di sini ada hazard, di sini ada ventilasi dalam luar. AC masih dingin. Oke. Nah, di sini ada buat colokan rokok, ini buat sensor parkir. Terus habis itu nih kecepatan ya, 5 percepatan. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ini rem tangan. Nah, di sini kita bisa periksa juga nih kalau ada karat, ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini juga kita periksa. Nah, ini ruang penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga ada ruang penyimpanan tertutup juga. Nah, di sini ada juga ruang penyimpanan tertutup. Oke. Sini ada cup holder 1 sama ruang penyimpanan terbuka. Sama juga di sana ada cup holder, ruang penyimpanan terbuka. Oke. Nah, di sini sun visor ada cermin. Di sini juga sun visor tapi tidak ada cermin. Oke. Dia sudah ada pengaturan kesilauan di spionnya. Oke. Mungkin ini saja bagian dalam, dan mungkin ini saja review tentang Toyota Kijang Grand Innova 2.0 tipenya G Luxury, manual tahun 2011. Apabila berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, terus deskripsi, terus harga, simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayanin kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga apabila kita mencari mobil second, pastikan kita bisa test drive kendaraan. Karena apa? Karena dengan kita test drive kendaraan, kita bisa melihat bagaimana kondisi mesinnya, terus kaki-kakinya, terus transmisinya ya, kopling, terus perpindahan giginya bagaimana, terus habis itu kita bisa periksa power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus kita juga bisa memastikan mobil ini sesuai nggak karakternya, rasa berkendaranya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki ini area parkir yang luas. Area parkir yang luas, jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya. Seperti itu. Oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga diklik ya loncengnya, notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video kami yang berikutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second, terutama Kijang Innova. Jangan lupa juga di-share juga ke teman-teman yang sedang mencari mobil second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya.